Ratu Niang Sakti Pura Melanting, Sang Dewi Pemurah Hati, penganugerah rejeki untuk seluruh permohonan umat Hindu yang memuja beliau, Ratu Niang Sakti di Pura Melanting, Gerogak Buleleng. Pemirsa, Ratu Niang Sakti distanakan atau dibuatkan pelinggih pemujaan di areal Pura Melanting yang terletak di Desa Panyupo, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, termasuk kawasan Bali Utara sekitar 50 km sebelah barat kota Singaraja. Keberadaan Pura Ratu Niang Sakti di Pura Melanting ini tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu, terutama para pedagang, tetapi juga wisatawan. Karena pura di Bali ini tampil cantik dan indah, nuansanya tenang, berada di tengah hutan, di kaki bukit pemutaran. Memiliki kisah atau sejarah yang cukup unik dan penuh mistis, berhubungan dengan perjalanan pendeta sakti dari tanah Jawa bernama Dang Hyang Nirarta. Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Ratu Niang Sakti, yakni Betara Rambut Sedana yang sering disebut sebagai Dewi Melanting, diyakini beliau sebagai Dewi yang menganugerahkan rezeki atau lebih dikenal sebagai Dewinya Rezeki. Tempat pemujaan Ratu Niang Sakti dan juga Pura Melanting memang telah didesain ulang oleh arsitek terkemuka, yaitu Ide Bagus Tugur. Tempat pemujaan ini jauh dari keramaian, memang cocok bagi mereka yang ingin melakukan meditasi untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Sementara puja wali atau odalan di pura ini bertepatan dengan purnama Saseh Kapat sesuai kalender Isaka. Ratu Niang Sakti di Pura Melanting ini dipuja oleh umat Hindu sedharma untuk memohon limpahan karunia dalam bentuk rezeki, karena beliaulah sebagai Batari yang sangat pemurah hati untuk menganugerahkan permohonan yang dilakukan oleh umat Hindu sedharma, terutama dalam bidang perdagangan dan berniaga. Saat menginjakan kaki di Pura Ratu Niang Sakti di kawasan Pura Melanting ini, vibrasi spiritual begitu terasa. Bagaimana tidak, selain memiliki panorama indah karena berada di kaki bukit pemutaran, suasana pura ini pun tampak hening dan tenang. Selain itu, kemegahan pura juga sangat mempesona. Arsitektur pura yang dikombinasikan dengan warna keemasan di pelinggih utama pura kian menasbihkan pura ini sebagai tempat memohon kemakmuran dan kejayaan ekonomi. Siapa sangka di balik kemegahan Pura Ratu Niang dan Pura Melanting ini tersimpan sejarah yang cukup unik dan mistis, karena berhubungan dengan perjalanan pendeta sakti dari tanah Jawa bernama Dang Hyang Nirarta. Dang Hyang Nirarta dari tanah Jawa ke Bali dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Dan menurut Babat, perjalanan Dang Hyang Nirarta ke Bali juga disertai istri dan anak-anaknya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di Pura Ratu Niang Sakti yang berada di wilayah kawasan Pura Melanting yang ada di Banyupoh, Gerogak, Buleleng. Dikisahkan bahwa Ratu Niang Sakti mempunyai wajah yang berubah-ubah. Kadang-kadang orang yang mempunyai mata batin yang tinggi melihat wajah Ratu Niang sebagai dewi yang sangat cantik dan berambut panjang.
Kadang-kadang Ratu Niang Sakti juga berwujud seperti nenek-nenek. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk dan saat berjalan dibantu dengan tongkat, sehingga sering disebut Ratu Niang Lingsir. Ratu Niang Sakti Pura Melanting pada saat tertentu berwujud dewi cantik yang menganugerahkan limpahan rezeki. Dan oleh para pemedek sejauh ini rata-rata nangkil membuka usaha perdagangan di Bali. Misalnya pedagang di pasar, toko sembako, pemilik warung, bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan seperti perbankan, lembaga perkreditan desa atau LPD hingga koperasi simpan pinjam. Sebagai pura fungsional, Pura Ratu Niang Sakti di kawasan Pura Melanting ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh para pemedek. Mereka berasal dari berbagai penjuru dari daerah Bali. Bahkan, pura ini tak hanya ramai dikunjungi saat purnama dan tilem, tetapi juga hari-hari suci lainnya. Saat Puja Wali yang jatuh setiap purnama Sasekapat, yang diperingati setiap setahun sekali, ribuan umat Hindu datang dari berbagai pelosok Bali untuk memohon kelancaran dan kemakmuran dalam usahanya. Selain itu, Ratu Niang Sakti juga sering disebut Ratu Niang Betari Hyang Nini. Ratu Niang Betari Hyang Nini turun ke bumi memberikan anugerah kepada Boda Kalapi pada saat bertapa di Setra. Karena tekunnya, maka Boda Kalapi memperoleh anugerah pengobatan atau usada yang dianugerahkan oleh Ratu Niang Hyang Nini. Sehubungan dengan itu juga, Ratu Hyang Nini dipuja di Pelinggih Melanting untuk memohon kesembuhan dari macam penyakit yang diderita oleh umat Hindu sedharma. Pelinggih pemujaan ide Ratu Niang Sakti di Pura Melanting ini sudah dikenal luas hingga didatangi pemedek dari segala penjuru Bali maupun luar Bali. Kemurahan hati beliau pada umat membuat pelinggihnya tidak pernah sepi oleh pemedek yang tangkil. Namun, masih banyak yang belum tahu perihal sarana yang mesti dibawa ketika tangkil di Pelinggih Ratu Niang Sakti. Kadang-kadang mereka bertanya apa yang semestinya dibawa atau diaturkan untuk Ratu Niang Sakti. Kau di hatiku Namun, masyarakat pada umumnya yang ingin bersembayang ke Pelinggih pemujaan Ratu Niang Sakti di Pura Melanting bersembayang biasanya dengan canang sari. Terkadang mereka menggunakan lekesan, rarapan berupa permen, biskuit mini atau rokok kretek. Sedangkan untuk warga yang lebih spesifik, Nunas Tirte dan juga untuk mendak Daksina Linggih di Pura Ratu Niang Sakti kawasan Pura Melanting ini biasanya menggunakan pejati untuk lebih kyusuknya sebagai sarana permohonan kepada Ratu Niang Sakti. Umat Hindu sedharma biasanya menggunakan Daksina Linggih untuk memohon keselamatan dalam melaksanakan kegiatan usaha perekonomian atau berdagang, sehingga terkadang manifestasi Ratu Niang Sakti sering juga disebut sebagai Dewi Melanting. Diyakini oleh umat Hindu, Dewi Melanting tetap menyayangi dan melimpahkan rahmat atau berkah mereka untuk para pedagang. Namun diharapkan dalam berniaga atau berdagang tidak boleh berbohong kepada pembeli. Barang siapa yang curang dalam berniaga atau berbisnis tidak akan memperoleh hasil yang halal atau sukle. Barang dagangannya habis tetapi hasil jualannya atau uangnya tidak karuan. Beliau tetap mengharapkan jika berusaha dalam perdagangan atau bisnis harus jujur, tidak boleh membohongi para pembeli dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya, barang dagangan yang sudah rusak atau buruk dikatakan masih baik atau bagus. Kadang-kadang timbangannya dipermainkan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Baik pemirsa, demikianlah sekelumit kisah terkait tentang ide Ratu Niang Sakti Pura Melanting yang pemurah hati dan welas asih sehingga banyak
memohon anugerah kepada beliau dalam hal berniaga atau berdagang, serta memohonkan kesembuhan atau keselamatan. Semoga terjadi dengan harapan atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa beserta manifestasinya. Saya Jero Tapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.